Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, sepak bola merupakan olahraga yang saat ini banyak diminati oleh berbagai kalangan. Terlebih, euforia sepak bola di Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya. Namun, bukan hanya sepak bola putra. Di Indonesia, sepak bola putri juga turut menjadi pesat, bahkan sudah banyak peminatnya. Lalu, bagaimana nih cara mengejar prestasi sepak bola putri agar bisa mengantarkan menuju kejuaraan dunia? Saat ini di Studio Sultan TV telah ada narasumber kita, ada dua nih narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Pak Yoyo yang merupakan CEO dari Bromolati FC, dan juga ada Pak Edi Haganakaro yang merupakan Head Coach Bromolati FC. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Bapak, Pak Yoyo dan juga Pak Edi. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Dan tentunya nih ya, Pak Edi dan juga Pak Yoyo nih berangkat langsung dari Jakarta ya Pak? Ya. Wah, jauh sekali nih Pak biar saya. Kalau misal dari Serang kita jauh lah ya Pak ya. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih Pak sudah berkenan datang ke Sultan TV. Kita bakal berbincang banyak nih Pak terkait dengan sepak bola putri, khususnya yang ada di Indonesia. Nah, berbicara tentang sepak bola putri nih Pak ya, kemarin Selasa dan juga Rabu nih ya, ini kan PSSN ini menyelenggarakan festival sepak bola putri yang berlokasi di Sawangan, Depok. Boleh dong Pak diceritain dulu nih kepada pemirsa setia Sultan TV yang mungkin belum tahu terkait dengan festival tersebut. Dari Pak Yoyo dulu, silakan. Baik, jadi ini berangkatnya dari keprihatinan kita bersama ya, bahwa sepak bola putri di NKRI ini masih menjadi anak tiri. Nah, kita berpikir apa ya kontribusi yang kita berikan untuk tim sepak bola putri. Nah, akhirnya kita menyelenggarakanlah festival tersebut sebagai awal ya. Sebagai awal kita coba mengadakan festival. Nih kita mencoba untuk mengangkat animo dari masyarakat sekitar lah. Semua pemerhati sepak bola atau masyarakat yang lain. Kita coba angkat animo itu, kita lihat nanti seperti apa. Nah, setelah itu kita kemungkinan ada ke depan lagi lanjutannya, kurang lebih seperti itu. Baik, ya. Dan ternyata ini memang festival sepak bola putri ini memang berangkat dari bentuk keprihatinan ya Pak ya, atas kurangnya nih ya perhatian stakeholders yang ada ataupun pihak-pihak yang lain kepada persepak bolaan putri di Indonesia. Nah, Bromolati ini juga hadir sebagai salah satu partisipan ya Pak? Kalau boleh saya cerita soal Bromolati ya. Oke, boleh Pak. Jadi kan kemarin yang mengadakan event itu adalah PSSN. PSSN itu adalah Pusat Studi Sepak Bola Nusantara. Kita dirikan kurang lebih sekitar 7 tahun yang lalu lah. Kita dirikan. Dan itu basicnya bermula dari Bromolati. Bromolati itu adalah perkumpulan kawan-kawan ya, saudara-saudara kita semua yang punya kepedulian untuk soal kemanusiaan, soal sosial, dan segala macam yang berhubungan dengan itu. Awalnya itu dari Bromolati ini. Ini ada logonya nih. Wah, ini Bromolati. Pak Edi dan juga Pak Yoyo ini menggunakan kaosnya nih ya. ini Bromolati seperti ini. Punya jiwa yang pertama yang harus kita utamakan adalah punya jiwa sosial ya. Jiwa sosial, dan kemudian bagaimana kami bersama-sama mendekatkan diri pada yang di atas ya. Dan itu adalah lintas agama. Lintas agama artinya adalah kita terima semua agama apapun, semua kepercayaan, semua keyakinan apapun kita terima. Ini adalah NKRI. NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Pak, itu yang kita. Kemudian itu awal dari Bromolati seperti itu. Nah, akhirnya Bromolati mencoba bagaimana kita itu benar-benar bisa bermanfaat terhadap masyarakat secara keseluruhan. Di NKRI ya. Apa ya sekarang yang bisa kita lakukan apa aja gitu kan.
Nah, ini kebetulan karena memang ada suatu lagi euforia ya, Coach Aga ya, euforia di sepak bola ya. Betul. Nah, ini oke, sepak bola. Sepak bola yang mana yang kita pilih? Kalau sepak bola putra sepertinya sudah Banyak, Sudah ya. oke. nah, ini sepak bola putri nih yang masih jadi anak tiri nih. Nah, kita adakanlah acara itu. Ada festival sepak Nah. bola putri ya Pak ya. Basicnya seperti itu, dan bagaimana kami sebagai orang Bromomelati itu menerapkan jiwa-jiwa Bromomelati kepada semua pemain yang terlibat. Oke. Nah, ini kan BMFC, jadi kita terapkan di BMFC. Oke, jadi Seperti sebenarnya itu. ada banyak nih ya dampak yang memang kita rasakan gitu. Khususnya tadi orang-orang yang memang berkecimpung di dunia sepak bola ya Pak ya. Ini juga memerhatikan bagaimana nih ya keberlanjutan dari sepak bola putri di Indonesia. Nah, ngomong-ngomong sepak bola putri di Indonesia ya Pak ya. Sebenarnya kan ada beberapa orang yang masih kurang atensi juga. Nah, boleh dong sebagai head coach dari Bromomelati FC nih Pak, dari sudut pandang Bapak sendiri, keadaan sepak bola putri di Indonesia ini seperti apa sih Pak sebenarnya? Kalau kita bicara tentang sepak bola putri saat ini memang agak memprihatinkan ya. Terutama kompetisi-kompetisi Liga 1 aja belum berjalan dengan baik. Istilahnya dulu ada, tapi saat ini Nggak sudah berjalan lagi. iya tidak berjalan lagi. Oke. Makanya kita mencari dan membuat sih sebetulnya membuat wadah-wadah kantong-kantong kecil untuk di daerah-daerah ya, seperti PSSN sendiri tuh udah melakukan itu gitu loh, menyaring seperti seleksi untuk pembuatan tim. Setelah terbentuk akhirnya kita buat kompetisi festival dan akhirnya berjalan dengan baik. Sebenarnya animonya bagus kok. Oh, oke. Animonya bagus, Meskipun ini festival sepak bola putri ini pertama dilaksanakan tahun ini ya. Wah, tapi ternyata euforia dari peminat ini banyak. Betul. Wah, ini juga akhirnya menjadi satu sentilan nih Pak ya. Harapannya untuk pemerintah ataupun pihak-pihak yang memang terkait nih ya, terkait dengan dunia sepak bola ini bisa lebih banyak memberikan perhatian terhadap dunia sepak bola putri. Nah, kira-kira nih Pak, saya mau tanya kepada Pak Yoyo dan juga Pak Edi, kenapa sih penting nih ya kita sebagai masyarakat mendukung adanya sepak bola putri di Indonesia? Boleh dari Pak Edi dulu. Ya jelas harus mendukung karena memang sepak bola itu kan pemersatu juga ya. Jadi penting sekali untuk dilakukan gitu, diperhatikan, dan bukan hanya laki-laki, perempuan juga bisa berkecimpung di situ. Kalau laki-laki sudah mempunyai profesional, kenapa putri tidak bisa gitu loh. Jadi memang sifat satu kesatuannya tuh penting sekali untuk dilakukan gitu sih. Oke, kemudian kalau dari Pak Yoyo sendiri nih Pak, seperti apa? Kenapa sih penting gitu menurut Bapak sendiri? Kita jangan bicara gender ya. Oke. Kalau putra dapat perhatian seperti itu, kenapa putri tidak? Iya kan? Iya. Nah, kenapa kita bedakan itu gitu loh. Nah, sekarang kita tanya kenapa kita bedakan itu dulu gitu loh. Kita tanyakan, harusnya punya porsi yang sama. Ya kan? Iya. Jangan kita bedakan gender. Kita bicara emansipasi. Lagian apalagi sekarang dalam kondisi yang sekarang, kita tuh sebetulnya punya kesempatan yang lebih besar untuk bisa ke Piala Dunia untuk tim putri ya. Itu lebih besar karena juga sebetulnya memang negara-negara lain memang Punya ya Pak ya tim. ada ya. Kita kalau sama Thailand aja kita kalah jauh ya. Mohon Iya, maaf ya. masih. Mohon maaf ya sama Masih tetangga Asia kita Tenggara aja, gitu masih ya. Asia Tenggara aja kita sudah kalah jauh gitu Oke. loh. Nah, ya itu. Nah, itulah yang akhirnya apa tadi ya sempat Coach Aga sampaikan ya, kenapa kita jadi saat ini fokus ke sepak bola putri gitu ya, karena itulah kita kenapa kita bedakan itu. Dan mungkin gitu kita juga harus sampaikan ke masyarakat ya, Kak Rida ya, harus sampaikan masyarakat. Mungkin ini peran orang tua juga yang cukup berpengaruh ketika misalnya punya anak putri mencoba berkarir di sepak bola, pasti punya kekhawatiran. Nah, Iya. ini soal mindset ya, yang harus kita rubah ya, mindset. Iya. Orang tua, masyarakat mindsetnya juga harus kita rubah juga dong. Nah, masih Ya, berpikir tabu kalau semisal perempuan ini main bola kadang. itu dia. Padahal profesi di sepak bola itu banyak. Iya. Artinya mungkin ketika dia tidak jadi pemain, mungkin bisa
di bidang yang lain ikut saja, misalnya jadi apa bagian medis atau apa itu, dan sebetulnya profesi yang sangat menjanjikan, sangat menjanjikan. Nih orang tua tuh nggak sadar. Sementara kan sekarang kondisi di Indonesia ya, terutama di Indonesia, kita bicara lokal dulu ya. Lapangan pekerjaan juga cukup sempit ya. Iya, Ini betul. sebetulnya ada suatu kue besar yang itu bisa dimanfaatkan. Gitu. Nah ini masyarakat kita belum sadar dengan itu. Nah kita mencoba mendorong itu. Artinya kita juga mencoba membantu pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, betul. Jadi ini juga memberantas pengangguran yang menjadi masalah terus-terusan di Indonesia ya, Pak, sebenarnya. Iya, masalah terus-terusan, betul sekali. Tapi tadi yang paling penting adalah bagaimana nih cara mindset warga Indonesia sendiri Nah. untuk tidak berpikiran skeptis ataupun tadi ya tabu nih terhadap sepak bola wanita ataupun putri ini ya, Pak ya. Padahal mereka punya hak yang sama. Ya, betul sekali. Punya Jadi ini yang memang ingin ya bisa disampaikan gitu ya Pak. Ini ada Pak Yoyo dan juga Pak Edi selaku bagian dari PSSN, dan juga ini kan salah satu tim dari Bromolati FC ini Pak ya. Ini juga memberikan satu insight nih terhadap pemirsa Setia Sultan TV terkait dengan ini loh, ada satu peluang yang dimiliki oleh Indonesia ya tadi berasal dari sepak bola putri. Iya, Nah, betul. kalau kemarin nih Pak ya pas festival itu ada berapa tim sih yang hadir? Boleh mungkin Pak Edi? Kebetulan kemarin kita bikin festival diikutin 5 tim. Yaitu ada dari Serang juga ada, dari Jakarta ada, dari Tangsel juga ada. Oke. Jadi memang karena berbentuk festival ya memang kita masih undang yang terbatas. Oke. Karena kita mau lihat animonya dulu gitu. Ternyata memang animonya luar biasa sih. Oke, kalau jadi menurut sebenarnya kita. ini adalah tolok ukur ya Pak Tolak ya. ukur. Nanti ini ibaratnya kayak cek ombak lah. Cek gitu. ombak, betul sekali, cek ombak. Nah, ya. nanti kita akan nantikan ya Pak ya, festival-festival lainnya ini yang melibatkan sepak bola putri, khususnya tadi di daerah Banten, Depok, dan juga sekitarnya ya Pak. Nah, baik, kita akan rehat sejenak. Oke. Dan kita akan kembali sesaat lagi. Maka dari itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang hari ini.